Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Saifun Fikri. Kembali kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita sampai pada materi deret aritmetika. Kemarin kita sudah membahas tentang barisan aritmetika. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita sampai pada deret aritmetika. Baiklah, sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita lakukan bersama-sama kali ini mendapatkan kemudahan dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai materi pada pertemuan kita kali ini. Deret aritmetika. Nah, seperti yang kita sudah singgung, sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa aritmetika atau barisan aritmetika itu mempunyai beda barisan yang sama. Nah, sekarang untuk deret aritmetika juga sama, hanya bedanya antara suku satu dengan yang lainnya itu dipisahkan dengan tanda jumlah atau kurang. Jadi contohnya 10 ditambah 12 ditambah 14 ditambah 16 ditambah dan seterusnya. Apakah ini deret matematika? Kita tinggal cek saja apakah beda dari suku-suku ini sama. Nih ya, ini beda 2, 14 kurang 12, 2, 2, 2 dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh dari deret aritmetika. Yang namanya penjumlahan ini pasti jumlah. Maka di dalam deret aritmetika ada satu SOP yaitu SN. SN ini adalah jumlah N suku pertama. Jadi tergantung nanti pertanyaannya berapa. Kalau misalkan ini S6, berarti 6 suku yang pertama itu dijumlahkan. Nah, SN itu sama dengan N dibagi 2 dikali suku pertama ditambah dengan suku ke N. Jadi awalnya berapa, akhirnya berapa. Kalau nggak ada akhirnya, Pak, kalau nggak ada akhirnya jangan gunakan SOP ini. Nanti kita gunakan yang lain. Jadi SOP ini apabila diketahui suku pertama dan suku kedua. Bagaimana kalau UN-nya tidak ada atau tidak diketahui? Kita bisa gunakan SOP yang kedua. SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Nah, di sini yang ada di dalam SOP ini hanya N, A, dan B. Nah, sekarang tergantung mana soalnya dan apa yang diketahui di situ. Kalau diketahui UN dan ada U1, gunakan yang simple. Kalau tidak diketahui ada A dan B, ya gunakan walaupun agak panjang. Sekarang, apakah ada hubungan suku ke N dengan SN? UN itu adalah suku ke N. Ingat ya, hanya suku ke N. Kalau SN jumlah N suku pertama. Apakah ada bedanya? Nah, ternyata didapatkan hubungan SN itu sama dengan UN dikurang UN-1. Jadi perhatikan indeksnya. Kalau N saya ganti 6, maka ini menjadi S6 sama dengan U6 dikurang, nah ini kan 6 dikurang 1, maka dikurang U5. Jadi selalu berkurang. Kalau saya ganti 10, S10 sama dengan U10 dikurang U9. Saya rasa ini mudah untuk dipahami. Nah, ini keterangannya SN jumlah N suku yang pertama.
Jadi saya rasa deret itu so simple, sangat mudah. Yang penting basicnya barisan itu sudah ada. Ini hanya tinggal lanjutan dari barisan. Kita masuk pada contoh pertama. Mari kita buktikan bahwa deret ini sangat mudah. Walaupun kembangannya itu banyak. Kita mulai. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret 2 ditambah 5 ditambah 8 ditambah dan seterusnya. Lihat ya, di sini UN-nya tidak ada. UN-nya zong, maka jangan gunakan SN yang pertama. Harus menggunakan SN yang kedua. Ya, kecuali kalian cari dulu U ke 10. Apa Rip? Apa Rip? Wah, sampai kerumun gini. Penyelesaian. Baiklah, mari kita mulai. Mari kita inventarisir dulu apa yang diketahui. Yang pertama, suku pertama yaitu A sama dengan 2. Beda sama dengan 3. Jelas ya, 5 kurang 2 sama dengan 3. Apalagi yang diketahui ini ada 10. Maka N itu sama dengan 10. Maka kita pakai SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Maka S10 sama dengan 10 dibagi 2 dikali 2 kali 2 ditambah 10 kurang 1 kali B. Saya rasa tidak ada masalah di sini, kita hanya substitusikan A, substitusikan B dan N. Oke, beres, baru kita sederhanakan, kita hitung. Sama dengan 5, 2 kali 2 4, 10 kurang kali 9 kali 3. Sama dengan 5 dikali 27 ditambah 4 31 dikalikan 155. Jadi jumlah 10 suku pertama itu adalah 155. Beres ya? Apa sih yang susah? Kita lanjut pada contoh yang kedua. Kita cari variasi soal yang lain. Tentukan hasil dari 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah dan seterusnya ditambah 67. Nah, di sini ada UN. Diketahui A sama dengan 7, beres ya, tinggal tracking saja. B sama dengan 4, di tracking dari mana? 11 kurang 7. UN sama dengan 67. Nah, tidak ada masalah. Karena diketahui UN, diketahui suku pertama, maka kita bisa menggunakan SN yang pertama. Oh, N-nya belum diketahui. Kita cari dulu N. Ya, ini N-nya belum ada. Maka kita cari lewat UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Substitusi UN 67, A itu 7, N belum tahu. B substitusi 4. Kita hitung, kita sederhanakan. 67 sama dengan 7 ditambah kalikan N kali 4 ya 4N. Min 1 kali 4 ya min 4. Nah, kalau sudah sampai pada baris ini ya masuk sih tidak bisa meneruskan secara baik dan benar. Saya rasa ini hitungan yang so simple. Kita kumpulkan, lanjut ya. 7 dikurang 4 itu 3. 4N nya tetap, 67 tetap. 3 kita gusur,
negatif. 67 kurang 3, 64 sama dengan 4N. 4 kali berapa ada 64? Jawabannya ya 16. Oke. Nah, N sudah dapat 16, ada A, ada B, ada UN. Maka SN sama dengan N per 2 dikali U1 tambah UN. Maka S16, 16 kita tracking dari mana? Ini tracking nih, di sini 16. Sama dengan 16 per 2 dikali 7 ditambah 67. Sama dengan 16 dibagi 28 dikali 74 sama dengan 592. Nah, di sini saya sambil sedikit menyarankan, jadi sambil mendengarkan mungkin yang paling baik. Jadi contoh bisa ditulis di kertas lain. Jadi sambil dikerjakan sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Saya rasa itu yang paling apa ya paling maksimal. Kalau mendengarkan saja yes sebentar lagi lupa. Jadi sambil mendengarkan kalian tulis, tentukan hasil sekian, jawab, nah langsung dimulai. Ya kalau belum bisa, dengarkan dulu begitu sampai selesai, putar kembali pada contoh yang kedua. Silahkan didengarkan sambil kalian langsung menulis. Ya syukur-syukur kalian bisa menghitung lebih cepat dari kedatangan suara saya gitu ya. Takutnya kalau mendengarkan saja itu lama-lama suara saya jadi suaranya Nabubu. Tahu-tahu hilang gitu, begitu bangun, wah sudah selesai. Nah, kan nanti ngulang lagi sudah malas, repot. Ya itu hanya saran saja. Ya anyway, ya berbagai macam metode silahkan kalian gunakan, tetapi semua itu ya depend pada how strong you will keinginan kalian. Ya semakin besar keinginannya ya semakin rajin, semakin sering untuk belajar. Kalau nggak strongnya nggak kuat, sebentar ngantuk lah. Ngantuk seperti kita nonton film yang tidak kita sukai, ya sebentar ngantuk. Itu hanya sekedar intermezzo saja. Next, mari kita berlanjut pada contoh berikutnya. Mudah-mudahan masih ada contohnya. Kita berlanjut pada contoh yang ketiga. Jumlah n suku pertama suatu deret aritmatika dinyatakan dengan Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Tentukan suku ke-20 deret tersebut. Nah, diketahui Sn ditanyakan Un. Jadi kita gunakan rumus hubungan antara Sn dan Un. Baik, mari kita mulai. Sn sama dengan n kuadrat ditambah 3n. Maka kita cari sekarang berapakah nilai Sn-1. Sn-1 itu gampang saja. Pada fungsi Sn, maka setiap ada n kita ganti n-1. Ini 3n berarti kita ganti n-1. Nah, yang depan kita kuadratkan. Nah, untuk mengkuadratkan ini mulai. Ada yang bilang ya aman Pak, saya sudah yes. Yang lainnya wah belum Pak, lupa lagi mengkuadratkan. Ya enggak apa-apa, mari kita bahas bareng-bareng. Nah, sekarang n-1 kuadrat itu n dikuadratkan n kuadrat, 1 dikuadratkan ya 1. Nah, yang tengah ini min 2n itu asalnya dari 2 dikali negatif 1 dikali n, hasilnya adalah min 2n. Saya ulang lagi, min 2 itu dari 2 kali negatif 1 kali n, min 2n. Beres ya, n kuadrat min 2n ditambah 1. Nah, yang selanjutnya 3 kali n 3n, 3 kali negatif 1 ya negatif 3. Nah, setelah ini kita urutkan n kuadrat min 2n ditambah 3n ya 1n, 1 dikurang 3 ya min 2, maka jadilah n kuadrat ditambah n min 2. Nah, setelah ini baru kita menggunakan
UN sama dengan SN dikurang SN min 1 sama dengan SN kita ganti N kuadrat tambah 3N dikurang SN min 1 kita ambil N kuadrat ditambah N min 2. Nah kita buka kurungnya, yang depan tetap, yang belakang kalikan negatif 1. N kuadrat menjadi min N kuadrat, N menjadi min N, min 2 menjadi plus 2. Kita sederhanakan, N kuadratnya gugur, 3N dikurang N hasilnya 2N plus 2. Nah jadi UN sama dengan 2N plus 2. Maka U20 sama dengan 2 kali 20 tambah 2 sama dengan 40 tambah 2 sama dengan 42. Nah jadi ini contoh yang ketiga, ini antara menggunakan SOP antara SN dengan UN. Nggak ada masalah ya, nggak ada. Jadi saat kita bisa berlanjut ke contoh nomor 4. Kita lanjutkan sekarang sampai pada contoh nomor 4. Berapakah jumlah bilangan kelipatan 8 antara 35 dan 187? Nah di sini yang diketahui hanya batas bilangan 35 dan 187, lalu ada kelipatan 8. Maka kita cari dulu bilangan yang merupakan kelipatan 8 antara 35 dan 187. Nah 8 kali 4 32 masih belum. 8 kali 5 40, yes, masuk. 8 kali 6 48, 8 kali 7 56, 8 kali 8 64 dan seterusnya terakhir sampai 184. Lupa ini batasnya nggak dipakai, sudah apa-apa nak, karena di sini ada kelipatan 8. Apakah 35 kelipatan 8? Tidak. Jadi kita cari yang kelipatan 8 yang terletak antara 35 sampai 187. Maka dari sini bisa kita lihat suku pertama itu adalah 40. B8 dan UN 184. Ini enggak ada masalah ya. Yang belum ada tinggal satu, yaitu N. Maka kita hitung dulu N. Bagi lewat mana? Ya UN. Ya seperti contoh sebelumnya. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. Kita substitusi. UN 184, A 40, N min 1 tetap, B diganti 8. Sudah jelas. Selanjutnya ya kita kalikan N min 1 kali 8. K sama dengan 40 ditambah N kali 8, 8N. Min 1 kali B kali 8, ya min 8. 40 dan min 8 bisa kita kumpulkan jadi 1, sisa 32. Maka didapatkan 184 sama dengan 32 ditambah 8N. 32 kita gusur. Kita kumpulkan dengan 184. 32-nya menjadi negatif. Maka 184 dikurang 32. Hasilnya 152. Sama dengan 8N. 8 kali berapa? Ada 152. Jawabannya adalah 19. Langkah selanjutnya jelas kita cari S19. Kita kalau di tracking 19 dari yang kita hitung S19. SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. UN ada, A ada, N ketemu, jadi kita bisa menggunakan ini. Maka S19 sama dengan 19 per 2 dikali 40 ditambah 184. Silakan di tracking dari yang diketahui.
Ini A, UN ada, N-nya 19. Maka sama dengan 19 per 2 dikali 224. Sama dengan 2184. Kita masuk pada contoh yang kelima. Ini tentang soal cerita sebuah perusahaan memproduksi 3000 unit barang pada awal produksi. Pada bulan berikutnya usahanya meningkat sehingga hasil produksi naik secara tetap sebesar 100 unit barang tiap bulan. Pada bulan keberapa jumlah unit semua barang yang diproduksi mencapai 34.500. Jadi ini adalah cerita tentang deret karena ini jumlah. Baiklah, kita mulai. Misal setelah N bulan jumlah semua unit barang yang diproduksi menjadi 34.500 unit. Banyak barang yang diproduksi perusahaan sampai bulan ke N adalah 3.000, 3.100 dan seterusnya. Kenapa? Karena jelas naik secara tetap sebesar 100 unit tiap bulan. Jadi kalau pertamanya 300, bulan berikutnya 3000. Oh, ini yang pertama 3000 naik 100, 3100 dan seterusnya. Maka diketahui A sama dengan 3000, B sama dengan 100, SN 34.500. Kita tracking ada di soal 34.500. Kita lanjutkan, berarti yang kita cari apa sih ini? Pada bulan keberapa? Berarti yang kita cari adalah N. Ditanya N, berapakah N? Mari kita mulai hitung. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 kali B. Lanjut. Sn sama dengan 34.500. Nah ini SOP-nya. N per 2 kali 2A tambah N min 1 kali B sama dengan 34.500. Nah sekarang kita substitusikan yang diketahui. N 3000 per 2. A 3000. N tadi belum ada ya. N ini belum diketahui. Ini yang kita hitung. 3000 nya di A ini. Jadi N per 2 dikali 2 kali 3000 ditambah N min 1 kali 100 sama dengan 34.500. Setelah ini baru kita kalikan. 2 kali 3000 bisa kita kali. Ya. 2 kali 3000 itu 6000, N min 1 kali 100 ya kita kalikan, N kali 100 100 N, min 1 kali 100 ya min 100. Nah ini 69.500 dari mana? Kok tiba-tiba ini hasilnya 34.500 ini menjadi 69.000. Nah ini coba kita perhatikan, ini N per 2. Lalu baris berikutnya tinggal N. Ini artinya bahwa semua ruas kiri dan kanan kita kalikan 2. Jadi kalau N per 2 kali 2 hasilnya tinggal N. Nah yang kanan 34.500 kita kalikan 2 hasilnya 69.000. Baik ya, nggak ada masalah. Oke. Nah sekarang kita lanjutkan lagi. Nah di dalam kurung ini apakah ada yang bisa kita sederhanakan? Oh ini 6000 dengan min 100 kita kumpulkan menjadi 5.900. 100 N nya tetap, N nya tetap. Nah setelah ini tinggal kita kalikan dengan N. Kita kalikan dengan N. Maka hasilnya 5.900 N ditambah 100 N kuadrat. Jelas ini ada N jadi N kuadrat. Nah kalau sudah ini kita jadikan bentuk kuadrat sempurna, atau bisa kita bagi dulu dengan 100 ya boleh.
kita bagi nolnya, kita habisi semuanya, maka sisa n kuadrat ditambah 59n, 690 kita gusur ke kiri, maka jadilah n kuadrat ditambah 59n dikurang 690 sama dengan 0. Ya sudah, kita kuadratkan aja. Ada dua buah bilangan, dikalikan hasilnya negatif 690. Kalau dijumlahkan 59. Oh, susah Pak. Ya susah kalau susah, malas ngitungnya ya kalau enggak. Ya tenang aja Pak, nanti lagi kan jawabannya kan ada. Ya, ntar tak bukakan ya jawabannya. Nah, maka didapatkan perkaliannya, bilangannya itu adalah negatif 10 dan 69. Jadi kalau kita kalikan negatif 690, kalau kita jumlahkan plus 59. Gampang kan? Iya gampang Pak. Kan kalau diklik kan metu jawabannya. Nggak apa-apa nak, hidup itu indah yo. Iya, negara sudah susah, jangan kita tambah lagi kesusahan itu. N dikurang 10 dikali N ditambah 69 sama dengan 0. Ini sudah bentuk baku. Artinya apa? Ini artinya lampu hijau, gaspol. Maksudnya gaspol apa yo ini? Maka N dikurang 10 sama dengan 0, atau N ditambah 69 sama dengan 0. Jadi ini N dikurang 10 ya. Nah, ini lagi ngantuk ini. Maka N sama dengan 10 atau N sama dengan negatif 69. Nah, di antara dua pilihan ini, maka tidak ada nak, bulan ke-min itu tidak ada, maka jawabannya adalah pada bulan ke-10. Jadi jumlah semua unit barang yang diproduksi mencapai 34.500 pada bulan ke-10. Nah, ini kan salah lagi. Pada bulan ke-10 ya. Masuk bulan ke-69. Jadi saya Pak Fikri mohon maaf, ini ada kesalahan yang tidak terduga. Mau diulangi sudah jauh perjalanan. Nah, kita sampai pada soal pendalaman materi. Nih, ini nomor 5, nomor 1 sampai 4-nya mana? Ini ada di barisan aritmetika soal 1 sampai 4. Nah, untuk deret aritmetika soal nomor 5. Nah, ini sudah ada contohnya. Nomor 6. Ini juga ada contohnya. Nomor 7 ada contohnya. Nomor 8 sama saja. Jadi sekali lagi, jangan dijadikan beban soal pendalaman materi ini. Ini semata-mata bertujuan untuk mengukur berapa persen siswa sudah menguasai pembelajaran pada saat ini. Kalau dalam hati kalian tidak mau belajar, ya sudah. Tidak, yang penting jangan mengajak yang lain untuk tidak belajar. Ingat bahwa masing-masing dari kita mempunyai takdir masing-masing. Mau menghitung bagus, tidak bagus. Ya, yang penting jangan memengaruhi yang lain. Akhirnya kita sampai pada akhir pembelajaran kita. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada gangguan, baik itu berupa suara, baik itu berupa tulisan yang salah atau lainnya. Itu kesalahan itu semata-mata dari saya pribadi. Sebelum saya akhiri, saya doakan orang tua kalian, keluarga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.